Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryanto MPD. Saya dari kampus TIT Muhammadiyah Kediri yang mengikuti PKDB tahun 2026 di UIN 1 Tulungagung. Dan di sini saya mengampu mata kuliah Islam dan Sains di semester 3 prodi PAI. Baik, silakan menikmati video pembelajaran dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Ya. Hidup itu harus semangat, ya, karena perjuangan harus diperjuangkan. Ya. Setuju? Setuju, ya kan? Ya, memperjuangkan siapapun ya, yang kita cintai atau siapapun ya, kita harus tetap semangat, ya kan? Karena dengan semangat itu akan memberikan spirit dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, supaya pembelajaran kita hari ini berkah, kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dari yang kemarin, Islam dan Sains, ya kan, materi kuliah Islam dan Sains bab 2. Hari ini kita masuk ke bab 3 tentang integrasi Islam dan Sains. Ya. Apa itu Islam? Apa itu Sains, ya kan? Sains sendiri adalah ilmu pengetahuan. Itu kalau bahasa sederhananya. Ya kan? Orang memperoleh ilmu pengetahuan dari mana? Jabir Al-Jabiri, ya. Al-Jabiri menjelaskan, ya, orang mendapatkan ilmu itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan metode Burhani, ya. Kemudian ada Irfani, ya, dan Bayani. Bayani adalah dengan tekstual. Jadi mendapatkan ilmu dengan perantara Al-Quran dan hadis. Ini tekstual. Kemudian yang kedua dengan akal, itu yang Burhani. Ya kan? Dengan akal orang memikirkan sesuatu, akhirnya menemukan, oh ini kayak Albert Einstein, gitu kan, dia mencoba bikin lampu, ya, gagal, akhirnya bisa, betul? Nah, itu adalah mendapatkan ilmu. Yang ketiga dengan intuisi, ya, dengan pengalamannya, akhirnya pengalaman rohani, pengalaman apapun itu, pengalaman bisnis, itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, kita lanjutkan materi kita. Nah, di sini akan tentang konsep dasar integrasi Islam dan Sains, kemudian sejarah perkembangan integrasi Islam dan Sains, implementasi integrasi Islam dan Sains dalam pendidikan. Integrasi Islam dan Sains adalah konsep yang mencoba mengharmonisasikan antara ajaran-ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan modern. Tujuannya untuk mengetahui bahwa tidak ada pertentangan dasar antara keduanya, dan bahkan sains bisa memperkaya pemahaman spiritual dalam Islam, serta sebaliknya. Islam dapat memberi arahan etis dan makna perkembangan sains. Integrasi ini sering dibahas dalam konteks epistemologi atau teori pengetahuan dan etika. Jadi ini sangat penting, ya kan? Kalau orang tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak dilandasi dengan agama, tidak dilandasi dengan Islam, maka akan dholalah, akan sesat, akan nyasar, ya kan? Ibarat malam gelap, ya kan? Kita nggak pakai lampu, kesasar, betul? Nah, oleh karena itu harus ada lampunya, cahayanya. Cahayanya adalah Islam sendiri. Nah, ilmu pengetahuan juga sama. Ketika ilmu pengetahuan ini dikotomikan, dipisahkan dengan Islam sendiri, akhirnya mengalami kejumutan, mengalami ilmu itu tidak tepat sasaran, ya kan? Bom atom, ya kan, digunakan untuk meledakkan Hiroshima Nagasaki, contohnya. Betul? Nah, tetapi kalau ini nuklir ini dibuat untuk kebaikan, bisa mengganti apa? Sumber daya listrik. Nah, ini sehingga apa? Ilmu itu netral, ya kan? Ilmu itu netral. Aspek penting dalam integrasi Islam dan Sains, ya, ada aspek keimanan, kemudian sains di dalam Al-Quran, ya, kita tahu, ya, contohnya tentang gunung, ya kan? Gunung itu ternyata berjalan, Bapak Ibu. Ya. Gunung Himalaya itu tiap tahun itu bergeser. Kediri punya gunung apa? Gunung Klotok, Gunung Kelut,
Nah, Gunung Kelut sekarang masih ikut Kediri. Bisa jadi 50 tahun yang akan datang akan pindah ke Blitar. Ya kan? Kenapa? Karena gunung berjalan. Ini dalam ilmu sains. Ya, tetapi berjalannya gunung tidak sama dengan berjalannya manusia. Kalau kita seperti ini, kalau gunung, nah kan itu kan. Nah, kemudian gunung menjadi pasak bumi, paku bumi, tiangnya bumi ya gunung. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian epistemologi Islam, ilmu itu dari Allah, ya, sehingga kita harus apa? Bersyukur kepada Allah, ya kan? Ya. Kita harus terus belajar, ya kan? Di dalam hadis dikatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Kemudian apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya kan? Wajib untuk mencari ilmu pengetahuan, ya kan? Kemudian etika dan sains. Nah, saja ini saya percepat. Nah, di sini ada warisan keilmuan Islam. Ya, kalau saya baca buku tentang sumbangsih peradaban Islam pada dunia, karya Profesor Dr. Ragib Asirjani, beliau menjelaskan bahwasanya sebelum kejayaan Islam pada abad 7 sampai 11, ya kan, itu Inggris mengalami namanya kemunduran. Warga-warga itu tinggal di rumah yang kecil, antara laki-laki, perempuan, hewan jadi satu. Dan sangat kumuh sekali. Jalan-jalan tidak ada penerangan, tidak ada saluran air. Coba dibayangkan. Nah, istilahnya itu Renaissance, ya kan? Masa-masa kemunduran Eropa. Islam datang, ya kan? Dengan kemajuan-kemajuan. Akhirnya apa? Jalan-jalan terang, saluran air di mana-mana. Ya, sampai ada namanya ilmuwan-ilmuwan Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna dengan karyanya Kon Atib. Kon Atib ini menjadi referensi Eropa lebih dari beratus-ratus tahun. Luar biasa nggak? Luar biasa, ya kan? Seperti itu warisan keilmuan Islam itu yang harus kita teruskan. Berikutnya adalah tanya jawab. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, silakan sambil berdiri mungkin biar teman-teman tahu yang lainnya. Namanya dan apa yang ditanyakan. Nama saya Fahmi Sajidan. Saya ingin bertanya bagaimana agar Islam berjaya seperti dulu dari segi sains dan teknologi. Baik, terima kasih. Ya, saya jawab satu dulu aja ya. Nah, bagaimana Islam bisa berjaya lagi dari segi sains dan teknologi? Ya, jadi Islam pernah berjaya hampir 13 abad, kemudian mengalami keruntuhan. Ya, semuanya tertinggal. Kita itu banyak tapi seperti buih di lautan. Ya, sehingga apa? Kemajuan teknologi sekarang dikuasai oleh Barat. Ya kan? Negara-negara Islam mulai mundur, ya kan? Ya. Mungkin Iran mulai, ya kan? Ya. Tapi kalau kita lihat seperti itu, akhirnya apa? Siapa yang menguasai teknologi, dia akan menjadi negara adidaya. Betul? Ya, contohnya Amerika, misalkan gitu kan? Negara adidaya. Polisi internasional itu adalah Amerika. Nah, supaya Islam ini bisa berjaya lagi seperti dulu, ya kan? Yang pertama adalah kesatuan umat. Umat itu harus bersatu, jangan sampai terpecah-pecah dengan banyaknya kelompok-kelompok. Ya, harus disatukan menjadi satu wadah, ya kan? Satu ukhuwah, satu kitabullah, ya kan? Satu perjuangan di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika umat Islam berjaya bersatu, insya Allah akan bisa memberikan apa? Dampak yang luar biasa. Musuh-musuh Islam itu akan kocar-kacir, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Kemudian apa? Ya kan? Harus ada yang memperjuangkan, ya kan? Ada seorang peneliti ya, mengatakan umat Islam kalau berekonomi itu diawasi. Umat Islam kalau beribadah dibiarkan. Tetapi kalau umat Islam berpolitik dihancurkan. Setuju nggak? Ya, seperti itu. Ya, sehingga apa? Politik sekarang dikuasai orang-orang yang tidak kompeten. Ya kan? Kita harus apa? Istilahnya jadi guru S1, S2 dan sebagainya. Menjadi anggota dewan, menjadi wakil presiden aja nggak perlu ijazah tinggi-tinggi. Betul? Nah, itulah gambaran negeri seperti ini. Iya, ya kan. Nah. Kemudian berikutnya, yang kedua, silakan. Ya,
Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang sekularisasi ilmu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih pertanyaan tadi. Bagaimana tentang sekularisasi ilmu, ya kan? Ilmu itu kan netral, ya kan? Tetapi ketika ilmu itu dipisahkan dari agama, sekuler itu kan dipisahkan sebebas-bebasnya. Pandangan yang membebaskan antara agama dengan kehidupan. Fasluddin anil hayat, ya, memisahkan antara agama ini dengan kehidupan. Ilmu juga sama, tidak mau digabung dengan Islam. Ya, mereka ilmu pengetahuan saja. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyalahgunaan ilmu. Teknologi digunakan untuk membinasakan orang, untuk perang misalkan itu kan. Ya, terus terjadi. Itu karena apa? Sekularisasi ilmu. Ya. Kemudian mereka tidak mengenal halal dan haram dalam dunia medis contohnya, ya kan? Mereka apa? Dengan cara menggugurkan janin, contohnya seperti itu. Aborsi itu dengan teknologi juga bisa. Tetapi ini kan bertentangan dengan ajaran agama. Betul enggak? Ya kan? Dari segi yang lainnya juga, ya kan? Akhirnya apa? Harus ditinggalkan namanya sekularisasi ilmu. Yang ada adalah islamisasi ilmu. Nah, ini islamisasi ilmu itu sangat penting, ya. Ilmu apapun harus based on Islam, ya kan? Kalau tidak based on Islam, akhirnya bisa menyebabkan kerusakan, mafasad, ya kan? Rusak di mana-mana itu kan, ya kan? Apapun, ya kan? Dalam teknologi juga sama, ya kan? Teknologi kesehatan, ya kan? Ya, kemudian apa lagi, ya kan? Nah, itu juga membahayakan kalau tidak menggunakan Islam atau agama sebagai base, ya, basicnya itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebelum saya akhiri absen perkuliahan, nanti namanya disebut bilang hadir, ya kan? Pak Hadi, Mas Hakim, Mas Zaidan, ya. Mas Dio, Bu Salma, ya. Bu Nabila. Ya, hadir semuanya ya. Ada yang izin? Tidak ada ya, alhamdulillah. Kelas yang hebat ini. Ya, luar biasa. Terakhir dari saya, tetap semangat menuntut ilmu, ya kan? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, kalau tidak sampai langit dapat awan, ya kan? Dan kita harus tetap berjuang dengan satu kata yang selalu menjadi pedoman hidup saya. Mau tahu? Manjada wajada. Coba ikuti. Manjada wajada. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Ya, Anda berjuang pasti dapat, yakin saja. Saya seperti ini dulu juga berjuang, kuliah naik sepeda, naik bis, saya lalui, saya berjuang. Ya. Dan saya berpesan untuk Anda semuanya, see you on the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.